Om Swastiastu. Selamat pagi dan semangat pagi. Senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan generasi hebat Indonesia. Izinkan Bapak membuka pembelajaran kita kali ini dengan sebuah pantun. Si Ateng membeli batik, si Akbar memakai bikini. Hai ganteng dan cantik, apa kabar hari ini? Tentunya kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semakin semangat untuk belajar. Walaupun pemerintah sudah mengizinkan kita belajar tatap muka terbatas, namun jangan pernah mengabaikan protokol kesehatan untuk kesehatan kita bersama dan pandemi cepat berlalu. Anak-anak, pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Iwayan Barisanta. Bapak mengajar di SMA Negeri 1 Tampak Siring dan Bapak mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia, khususnya di kelas 10. Nah, untuk mengefisienkan waktu, izinkan Bapak menyampaikan materi kita pada hari ini, yaitu tentang teks anekdot. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas adalah 3.5 tentang mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Adapun tujuannya yaitu anak-anak mampu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian yang kedua adalah anak-anak mampu menentukan apa penyebab kelucuan dari teks anekdot. Nah, tentunya kalian tahu apa itu anekdot? Atau kalian tahukah apa itu humor? Nah, jika tidak, tahukah atau pernahkah kalian menonton stand up komedi? Nah, jika pernah, itulah salah satu contoh teks anekdot. Sekarang Bapak akan memberikan satu buah video animasi tentang teks anekdot. Silahkan anak-anak simak dan saksikan bersama. Tadi salah satu contoh teks anekdot yang Bapak ubah menjadi video singkat. Adapun di dalamnya menceritakan pada suatu hari saat perkuliahan hukum pidana berlangsung, seorang mahasiswa bernama Ali bertanya kepada dosennya, apakah kepanjangan KUHP? Dosen pun tak langsung menjawab, namun menunjuk satu mahasiswa yang bernama Ahmad. Ahmad dengan tegas menjawab, kasih uang habis perkara. Dosen pun menggeleng-gelengkan kepala dan tak percaya dengan jawaban si Ahmad tadi. Beliau pun bertanya kepada Ahmad, dari mana kamu tahu jawaban seperti itu? Dasar Ahmad, dia pun kembali dengan percaya diri dan tegas menjawab, peribahasa Inggris mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik. Mahasiswa yang lain pun tercengang, kemudian saling menatap satu sama lain, dan akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya pembelajaran pun selesai. Nah, anak-anak, dalam cerita tadi bisa kita temukan apa sebenarnya anekdot tersebut. Dilihat dari isinya, ada unsur humor, lucu, lelucon, atau lawakan. Kemudian ada sindiran, kritikan di dalamnya. Nah, jadi apa itu teks anekdot? Teks anekdot
anekdot adalah cerita lucu yang mana di dalamnya berisi kritikan dan sindiran terhadap orang penting atau terkenal, dan bisa jadi merupakan suatu kisah nyata atau realita. Sekarang, apa yang membedakan antara anekdot dan humor? Ada beberapa perbedaan. Anekdot selain lucu juga mengandung sindiran dan kritikan. Namun humor tak ada kritikan atau sindiran, hanya sebatas lucu atau lelucon saja. Yang kedua, pada anekdot itu terdapat dialog dan ceritanya pendek. Sedangkan pada humor, ceritanya tidak harus ada dialog, namun panjang. Yang ketiga, kejadian pada teks anekdot itu adalah kejadian nyata atau benar terjadi. Sedangkan pada humor itu hanya cerita fiktif atau rekaman saja. Nah, itulah perbedaan antara anekdot dan humor. Sekarang, makna tersirat apa yang ada dalam teks anekdot? Nah, kita ketahui dulu apa itu tersirat. Makna tersirat itu artinya adalah makna yang tersembunyi di dalam sebuah teks. Namanya dalam hal ini adalah teks anekdot. Makna tersembunyi pada teks anekdot itu apa? Yaitu kritik dan sindiran. Nah, anak-anak, pada teks kasih uang habis perkara, di sana ada makna tersembunyi, yaitu mengkritisi atau menyindir aparat penegak hukum yang gampang untuk disuap. Dalam menyelesaikan sebuah kasus satu perkara, hanya diberikan uang, kasus itu bisa selesai tanpa jejak. Nah, itulah makna tersirat di dalam teks yang kita bahas tadi, yaitu kasih uang habis perkara. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir kita adalah tentang apa penyebab kelucuan dalam teks anekdot. Nah, penyebab kelucuan itu biasanya dalam bentuk bahasa yang singkat tapi mengena. Dalam contoh teks tadi, bahasa yang digunakannya itu plesetan terhadap kepanjangan dari KUHP, yang mana plesetan tersebut berupa kasih uang habis perkara. Di sana yang disindir, seperti yang Pak sampaikan tadi, adalah aparat penegak hukum. Nah, itulah penyebab kelucuan dalam teks anekdot. Nah, Pak ingatkan, saat menyindir atau mengkritisi dalam bentuk teks anekdot, anak-anak harus tetap menyampaikan secara sopan, kemudian santun, kemudian tanpa menyakiti perasaan orang, dan yang terakhir tidak ada unsur sara di dalamnya. Nah, anak-anak, itulah yang dapat Bapak bahas pada pertemuan kali ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik pada pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengertian dari anekdot, kemudian perbedaan antara anekdot dan humor. Yang ketiga, makna tersirat yang terdapat di dalam sebuah anekdot, dan yang terakhir adalah apa yang menyebabkan kelucuan di dalam sebuah anekdot. Sebelum Bapak tutup pembelajaran ini, Bapak memberikan satu buah tugas kepada anak-anak, yaitu menganalisis makna tersirat di dalam sebuah teks dan juga menemukan apa penyebab kelucuan dalam teks yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, anak-anak, izinkan Bapak menutup pembelajaran ini dengan sebuah pantun kilat, yaitu Irian Ada Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.